Ya, cuaca ekstrim sepertinya masih akan berlangsung beberapa minggu ke depan Ya, ini. Tapi lalu dampaknya apakah kita masih akan terus menghadapi banjir, dampak dari bencana hidrometeorologi? Nanti kita akan bahas. Sudah bergabung bersama kami ada pakar hidrometeorologi ITB, Mas Army Susandi. Selamat pagi, Mas Army. selamat pagi Bang Armi. Selamat pagi Mbak Mala, Mas Philip. Baik, sebelum ke Bang Armi juga pemirsa kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di kawasan Kabupaten Bekasi. Sudah ada rekan kami Suryo Daryono yang akan mengabarkan bagaimana kemudian kondisi banjir di sana. Suryo, apakah semakin tinggi dan bagaimana kemudian curah hujan di sana? Apakah memang akan memicu potensi banjir yang lebih dalam di sana? Suryo. Baik Philip dan Mala maupun pemirsa, saat ini saya berada di perumahan Nabraska yang berada di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat curah hujan yang cukup tinggi membuat dua aliran kali yang berada di dua kecamatan Sukawangi maupun Tambun Utara mengalami meluap. Sekitar 9 perumahan yang berada di dua kecamatan ini. Saat ini kondisi saya mengabarkan kondisi air meski terjadi surut, namun ketinggian air masih tinggi mulai dari 30 cm hingga kedalaman tertinggi mencapai 1,5 meter. Saat ini warga yang terdampak masih mengungsi bertahan di tempat lebih tinggi di musola maupun di masjid yang berdekatan di lokasi bencana banjir di 9 perumahan yang berada di dua kecamatan. Begitu Philip dan Mala, saat ini juga warga berharap adanya penanganan serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, adanya normalisasi di dua kali Bekasi maupun kali Cikarang Bekasi Laut agar dilakukan normalisasi maupun pembuatan tanggul permanen agar menanggulangi bencana tidak meluap ke sejumlah perumahan yang berada di dua kecamatan. Ini begitu Philip dan Maya, laporan kami dari Kabupaten Bekasi. Baik, terima kasih laporan Suryo dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di perumahan Nebraska. Di Ya, sana banjir masih cukup tinggi meskipun sudah surut dibandingkan betul. kemarin. Saya mau berbincang dengan Bang Army Susandi. Bang Army melihat sejumlah wilayah, baik itu Jakarta maupun kota-kota penyangga yang masih tergenang banjir. Sampai kapan sebenarnya intensitas hujan tinggi ini akan terus terjadi, Bang? Iya, seperti dalam wawancara apa kabar Indonesia pagi di Senin lalu, saya sampaikan ke Mas Philip bahwasanya dalam minggu ini adalah minggu di mana Jawa, NTB, Bali merupakan daerah yang akan banjir. Dan ini selain banjir nantinya kita akan ada namanya longsor. Dan saat ini kita pikirkan dalam minggu ini Mbak Mala, maka kita akan mengalami beberapa kejadian di beberapa tempat. Antara lain adanya banjir di Jabodetabek, kemudian nanti akan menyusul di Jawa Barat, kemudian nanti ada beberapa kota provinsi lainnya. Dan ini saya kira setidaknya akan muncul sampai dengan akhir bulan Februari. Tetapi puncaknya ini sudah sampai pada puncaknya, karena akan dia bergeser terus ke bagian timur Indonesia, dan ini akan mencapai puncaknya kalau tidak salah sekitar awal Februari. Ini awal Februari ini kita akan mengalami banjir terus dan longsor, terutama wilayah Jawa, Bali, dan NTB. Begitu Mbak Mala. Nah, di sini kita Sementara lihat itu Mbak Mala Bang di Armi gambar untuk ini kita siapkan. kita bisa lihat bagaimana Bang Armi Ya, selanjutnya dulu. membedah bagaimana perkiraan cuaca Ya, dari dalam peta gambar ini ini yang kelihatan ditampilkan saat ini di layar kaca. kita akan melihat pada hari ini kita akan mengalami sedikit lebih jeda intensitas curah hujan kita. Nah, kita lihat dari warna yang terlihat adalah warna merah, merupakan warna tingkat intensitas yang tinggi. Kemudian nanti pada hari Selasa pagi kita akan mulai merasakan intensitas curah hujan cukup tinggi di daerah NTT. Kemudian Selasa siang kita akan mulai dari Jogja masuk ke Jawa lagi. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan Bali. Dan kemudian Selasa malam kita akan melihat Kalimantan merupakan curah hujan yang cukup tinggi. Dan menarik nih Mas Philip, Rabu pagi hati-hati, Jakarta akan mengalami curah hujan yang cukup tinggi nantinya. Kemudian diikuti dengan Jawa Barat, Rabu malam Lampung. Dan Kamis, Bali, NTB,
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Saya kira dalam minggu ini kita akan mengalami kejadian banjir, dan tentunya wilayah tertentu akan juga mengalami kejadian longsor dan juga banjir kiriman. Begitu Mas Philip. Baik, Bang Army, kemudian kalau kita melihat sedikit adanya rekayasa cuaca ya yang dilakukan di wilayah Jakarta. Sejauh mana kemudian rekayasa cuaca ini bisa menahan potensi-potensi cuaca buruk yang terjadi di wilayah Jakarta mungkin khususnya, Bang Army? Iya, saya kira teman-teman dari BMKG dan juga khususnya BNPB harus kerja keras. Karena wilayah cakupannya dan juga durasi hujan cukup besar. Apakah kita mampu mengatasinya? Tentunya ini kerja keras yang penuh tantangan. Setidaknya kita, saya sampaikan dalam minggu lalu, kita setidaknya perlu 3 armada sekaligus yang kita terbangkan untuk mengatasi curah hujan yang cukup tinggi ini. Tetapi kalau durasinya panjang, lebih dari 3 jam, saya kira tidak mudah untuk bisa mengatasi atau menghambat hujan sehingga jatuh di laut sebelum jatuh di daratan. Ini adalah PR besar bagi kita untuk bisa melakukan upaya-upaya yang lebih awal. Tetapi upaya ini pasti ada hasilnya, walaupun saya kira ini alam yang kita lawan ini tidak mudah. Tapi saya kira kita tetap dukung upaya dari BNPB dan BMKG ini untuk bisa mengatasi hujan dengan cara rekayasa hujan buatan. Tetapi dengan catatan, lakukan secara serentak dan cakupannya cukup luas ini tantangan. Tentunya upaya-upaya yang lebih teknologi perlu kita lakukan di wilayah Jakarta mengatasi banjir ini. Baik, Bang Army, nanti juga saya ingin menanyakan terkait dengan bencana longsor dan tanah bergerak karena baru saja kemarin ada bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat. Apakah potensi longsor dan tanah bergerak ini juga banyak akan terjadi di sejumlah wilayah? Kita akan jawab tapi nanti usai jeda. Ya, sebelum melanjutkan perbincangan kita dengan Bang Army, kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini banjir di wilayah Tangerang. Sudah ada rekan kami, Sekar Wanda di sana. Sekar Wanda, bagaimana kondisi banjir pagi hari ini di sana dan apakah memang ada potensi banjir akan semakin meninggi di sana? Ya, Philip dan juga pemirsa, meski pagi hari ini terlihat cerah, namun banjir di kawasan Villa Pluit Permai, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten ini masih belum surut dan masih belum terlihat adanya tanda-tanda surut. Sebagaimana banjir hingga saat ini mencapai ketinggian sekitar 3 hingga 3,5 meter yang tidak hanya merendam rumah warga saja, namun juga turut merendam kendaraan milik warga seperti mobil dan juga motor yang terparkir di sekitar perumahan warga. Kendati demikian, warga juga masih memilih untuk menetap di rumahnya masing-masing. Meskipun banjir hingga saat ini sudah melebihi ketinggian dari sebuah mobil. Dan pemirsa, kita juga melihat di sini adanya sampah-sampah yang kemudian berserakan yang juga turut menggenangi di area perumahan Villa Pluit ini. Untuk mengetahui ya pemirsa kapan banjir ini terjadi, kemudian upaya apa saja yang sudah dilakukan, kita akan berbincang bersama dengan Ketua RW yakni Bapak Sumpeno yang sudah hadir bersama kami di sini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Pak, saya ingin tanya kapan banjir ini sudah mulai terjadi Pak? Banjir ini terjadi hari Jumat pagi sekitar jam 8 atau setengah 9 pagi. Efek dari kita berbatasan dengan RW 13, RW 8, sumber air berasal dari RW 08 yang memang luapan di RW 13. Ada 2 tempat yang jebol pembatas antara kita dengan RW 8. Efeknya air masuk ke wilayah Mutiara Pluit RW 11. Berarti ini dikarenakan adanya tanggul jebol begitu ya Pak? Ya, pembatas antar RW yang jebol dan salah satunya memang dari rumah warga yang berbatasan langsung dengan Kali Cirarap yang ada di belakang perumahan Villa Mutiara Pluit dan Priuk Damai. Pak, saya ingin tahu apakah banjir seperti ini memang kerap kali sering terjadi di wilayah ini atau memang ini salah satu yang terparah? Kalau di Mutiara Pluit RW 11 khususnya itu dulu periodenya 5 tahun sekali. Untuk tahun ini alhamdulillah ini tahun yang ke-6, kita nggak berpikir untuk kejadian lagi dan memang warga dibilang sudah terbiasa juga enggak, artinya kita antisipasi dengan kita punya perahu-perahu sederhana yang difungsikan untuk mengevakuasi segala sesuatunya milik warga termasuk warga.
Oke, baik Pak. Dan kita juga tentu harapkan ya Pak agar banjir ini segera surut karena ini banjir juga cukup tinggi pemirsa. Kita sama-sama mendoakan agar perumahan Villa Pluit ini kembali surut dan warga di sini bisa beraktivitas secara normal seperti biasa. Amin. Saya kembalikan ke Philip di studio. Baik, terima kasih laporan Sekarwanda dari Kota Tangerang yang masih dilanda banjir. Iya, Saya ya. mau ke Bang Armi kembali, Bang, terkait pertanyaan tadi, potensi longsor dan juga tanah bergerak, apakah masih akan terjadi di wilayah Jabodetabek ini, Bang? Ya, pasti terjadi. Saya kira dalam minggu ketiga ini kita sudah melihat ada peningkatan curah hujan sekitar 30%. Nah, sementara juga dalam 3-5 hari ke belakang ini cuaca ekstrimnya terus meningkat dan diperkirakan wilayah-wilayah dengan tingkat kemiringan yang cukup tinggi dan tata guna lahan yang saya kira kurang baik itu berpotensi sangat tinggi sekali terjadi longsor dan banjir. Menurut saya ini kita perlu waspadai dan tentunya BPBD sudah paham di mana lokasi yang biasa dan berpotensi tambahan untuk terjadinya banjir dan longsor. Begitu Mbak Mala. Baik, terima kasih Bang Armi Susandi selaku pakar hidrometeorologi ITB untuk pencerahannya. Tentunya juga ini sebagai warning kepada pemirsa bahwa cuaca buruk memang masih terus akan melanda di beberapa wilayah di Indonesia. Terus persiapkan diri Anda juga bagaimana keselamatan dari keluarga Anda di rumah. Iya, Ya, harus gitu, Mala. tetap siaga ya Tetap untuk siaga. menghadapi Sedia banjir payung. dan juga hujan. Sebelum hujan, Oke. siap payung begitu ya. Oke. Dan pemirsa, tadi juga pencerahan dari beberapa wilayah yang akan terus dilanda cuaca buruk. Tentunya mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Aura kasih, sakit gigi. Cakep. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi. Saya Filipus Yonaso. Saya di Kumala, sampai jumpa.